warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Juliastianta, nomor induk mahasiswa B1 1818302. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai pajak penghasilan dan hukum yang mengatur tentang pajak penghasilan. Jadi secara umum pajak penghasilan diartikan sebagai pajak yang wajib dibayarkan oleh subjek pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diterima dalam 1 tahun pajak. Kewajiban pajak pada pajak penghasilan itu melekat pada subjek pajak atau wajib pajak sehingga tidak dapat diwakilkan. Berdasarkan bab 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, kewajiban pada pajak penghasilan dapat pula dikenakan untuk penghasilan yang diperoleh pada tengah atau akhir tahun selama ia diterima dalam tahun pajak tersebut. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirnawati, stambuk B1B1 18346. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya. Saya sendiri di sini membawakan materi tentang PPh pasal 21. Di mana PPh pasal 21 ini adalah pemotongan pajak untuk penghasilan dari pekerjaan, jasa atau kegiatan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. PPh pasal 21 ini dilakukan pemotongan oleh satu pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan atau pembayaran lain sebagai imbalan yang telah diselesaikan sebagai pegawai atau bukan pegawai. Kedua, bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan. Ketiga, dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain mengikuti program dana pensiun. Yang keempat, badan yang membayarkan honorarium atau pembayaran lain yang berhubungan dengan pekerjaan jasa, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Dan kelima, penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran untuk pelaksanaan kegiatannya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrin, stambuk B1B11821 kelas G. Saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 22. Pajak penghasilan pasal 22 adalah pajak penghasilan dikenakan kepada badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan, ekspor, impor, dan reimpor. Beberapa kegiatan yang masuk dalam jenis pajak penghasilan pasal 22 adalah penyerahan barang, kegiatan di bidang impor ataupun kegiatan usaha di bidang lain yang pembeli barang yang tergolong sangat mewah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Hamzah, stambuk B1B1 18318, ingin melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya. Materi yang akan saya lanjutkan yaitu pajak penghasilan pasal 23. Langsung saja, PPh pasal 23 adalah pungutan yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan. Selain yang telah dipotong PPh pasal 21, wajib pajak PPh 23 akan dipotong sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti, dan hadiah, atau dipotong sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan sehubungan dengan jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya,
Selain jasa yang telah dipotong, pajak penghasilan pasal 21. Melanjutkan dari teman saya, yaitu pajak penghasilan pasal 25. Pajak penghasilan pasal 25 adalah pembayaran berupa angsuran pajak yang berasal dari jumlah pajak penghasilan terutang menurut surat pemberitahuan tahunan. Pajak penghasilan dikurangi pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut, serta pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikendalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Dayanti, Stambuk B1 B118 di Ketiga 2. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu pajak penghasilan pasal 26. Jenis pajak penghasilan ini dikenakan atas penghasilan sumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Berikut ini jenis penghasilan yang dikenal PPh pasal 26 dibagi menjadi 8, yaitu yang pertama dividen, yang kedua bunga, yang ketiga diskonto, yang keempat imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, yang kelima royalti sewa, yang keenam penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, yang ketujuh imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan, kegiatan hadiah dan penghargaan, pensiun, dan pembayaran berkala lainnya. Yang terakhir, besaran potongan pajak jenis pajak penghasilan ini yaitu sebesar 20%. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardan, Stambuk B1 B1 18301. Saya akan membahas tentang pajak penghasilan pasal 29 dan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Pajak penghasilan pasal 29 adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan sebagai akibat pajak penghasilan terutang dalam surat pemberitahuan tahunan. Pajak penghasilan lebih besar daripada kredit pajak yang telah dipotong atau dipungut pihak lain dan yang sudah disetor sendiri. Wajib pajak harus melunasi kekurangan pembayaran pajak terutang sebelum surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang baru untuk tahun berjalan disampaikan. Yang kedua adalah pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 adalah pajak atas penghasilan pasal yang bersifat final serta tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Objek pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 adalah investasi atau simpanan seperti bunga deposito, bunga obligasi, dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, hadiah undian, transaksi saham dan sekuritas, serta transaksi lainnya yang menguntungkan sebagaimana diatur undang-undang.